Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Om Son Trip. Saat ini saya berada di Dusun Tondo, Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, di sini ada sebuah bukit yang dikenal dengan nama Gunung Gupit. Gunung ini sebenarnya kecil ya. Nah, di sebelah baratnya ada pegunungan yang lumayan luas, yaitu area pegunungan Wali Kukun yang merupakan tonjolan dari pegunungan itu. Nah, di sini ada jalan di dekatnya, dan ini jalan diapit oleh pegunungan Wali Kukun dengan Gunung Gupit. Nah, seperti apa gunungnya, mari kita lihat. Jadi kalau ini pandangan saya ke arah pegunungan Wali Kukun. Kemudian di sini ada jalan yang diapit oleh pegunungan Wali Kukun dengan Gunung Gupit. Nah, di sini ada pohon apa nih? Pohon beringin yang cukup besar. Nah, disinilah Gunung Gupit berada. Dan di sini ada tulisan wisata edukasi Gupit Park ya, tapi agak tertutup oleh daun-daunan. Nah, kemudian di sini pun ada tulisan Gupit Park. Nah, itu ada tulisan Gupit Park. Kemudian di sebelah sini ada jalan. Ini jalan yang biasa dipakai penduduk untuk menuju ke balik Gunung Gupit ya. Mereka menuju ke pesawahan. Nah, ini kalau kita daki sebenarnya tidak begitu tinggi. Nah, cuman ada sedikit mitos-mitos yang sebenarnya tidak begitu terkenal di gunung ini, yaitu nanti adanya bekas kaki Werkudara atau Bima ya. Jadi saya pengen mencoba melihat ke atas. Ini juga kali pertama saya mau naik ke atas. Saya coba ke atas. Jadi gunung ini kalau dilihat dari daerah timur ya, agak jauh itu nampak seperti sebuah badan, di atasnya ada kepalanya gitu. Cuman saya nggak bisa menampakkan itu, saya hanya dari jauh, hanya ke atas, jadi justru nggak kelihatan kalau kita di atasnya. Saya coba naik terus. Oke ya, saya pause. Nanti kalau ada tempat-tempat menarik baru nanti akan saya syuting lagi. Seperti biasa selalu ada tulisan, buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada temannya gitu ya. Di sana tempat sampah. Cuman kalau daun-daun yang jatuh ya nggak bisa langsung masuk tempat sampah ya, kecuali ada yang menyapu. Tempat ini sempat hits, tapi sekarang agak menurun. Jadi saat itu hits gara-gara ya tiap minggu. Jadi tiap minggu di jalan yang bawah tadi itu banyak warung-warung ya yang menjual berbagai makanan ataupun minuman yang biasa didatangi ketika hari Minggu pagi atau Sabtu. Hanya saja saat ini agak sepi di saat adanya wabah COVID ini. Mudah-mudahan setelah COVID reda, tempat ini menjadi sangat ramai lagi ya, dan menjadi tempat yang menarik. Sebenarnya kalau ada pihak swasta yang tertarik untuk mengurus ini, jadi ini bukit ini mungkin bisa diolah supaya menjadi jauh lebih bagus. Karena jelas kalau kita di atas view-nya akan bagus. Nanti kita lihat ya. Oke, saat ini saya berada di salah satu puncaknya. Sebenarnya ada puncak yang lainnya sih. Nah, ini Gunung Gupit itu seringkali dikenal dengan nama Gunung Serandil atau Gunung Kerandil. Nah, kita lihat aja view-nya di sini. Di sana nampak pegunungan Wali Kukun. Di sana pegunungan selatan. Dan di sana ada gunung yang membujur ke utara. Nah, ini sayangnya yang bagian sini tertutup oleh pohon-pohon jati ya. Sebenarnya kalau mau dapat puncak yang tinggi saya harus ke atas itu ya. Mungkin bagian situ yang seolah-olah ada kepala, yang di bawahnya badannya itu ya. Jadi ada batu besar yang seolah-olah kayak kepalanya. Jadi di bagian puncak ini ya bentuknya berupa batu-batu gini ya. Tapi tetap saja ada tumbuhan yang bisa tumbuh ya seperti ini. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu pasti bisa tumbuh di atas batu. Nah, karena pada dasarnya zaman dulu bumi itu terdiri dari batu dan air saja. Cuman pada akhirnya batu-batu ini berhasil ditumbuhi oleh tumbuhan
Awal mulanya terutama tumbuhan-tumbuhan lumut yang bisa mengikis batu-batuan sehingga akhirnya menjadi tanah. Maka akhirnya muncullah tanah di muka bumi. Namun sekarang di zaman modern ini tanah-tanah yang ada pun diolah hingga menjadi batu lagi ya gitu. Terbukti untuk membuat semen mereka membuatnya dari tanah-tanah, nggak tahu dipilih tanah yang bagian mana. Pada akhirnya nanti dibuat menjadi semen. Makanya sering gunung malah habis dibuat jadi semen ya oleh pabrik semen. Dan semennya dibawa kemana-mana untuk membuat berbagai bangunan. Oke ya, saya tadi ada di sana di bawah, itu saya anggap puncak tadi, padahal ya sebenarnya cukup rendah di sana. Sekarang saya mencapai tempat ini yang ternyata lebih tinggi, dan ini masih ada tempat yang lebih tinggi lagi ya, yang berupa bebatuan. Nah, pemandangannya seperti ini. Kalau kita lihat di sana ada kandang-kandang, saya nggak tahu kandang apa, apakah kandang ayam petelur, dan di sana terlihat kolam-kolam milik warga. Nah, seperti itu. Wah, ini mau jalan ke sini pun sulit ya, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Ya sebenarnya bagus kalau banyak tumbuh-tumbuhan, artinya penghijauan di sini sudah lumayan sukses. Cuman kalau bagi saya jadi sulit menembusnya ya, karena begitu lebatnya. Kecuali saya bawa alat entah arit atau apa ya, atau parang atau apapun untuk menebas-nebas sehingga saya bisa ke atas. Tapi karena saya nggak bawa apa-apa ya sudahlah, sampai di sini aja. Saya nggak tahu jejak kaki Bima itu apakah ada di atas sini atau di mana ya. Jadi persis ya, ini tuh kepalanya itu. Sementara saya berjalan di atas bahu atau pundaknya. Saya coba mengitari terus, mudah-mudahan ketemu jalan ke atas. Nah, di sini ada tampak mulut goa. Tapi ukuran goanya nggak besar. Ya. Jadi kalau saya masuk harus merangkak. Oh, ternyata ada kelelawar yang hinggap di sana ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Kelelawarnya langsung terbang. Hampir menabrak saya. Kasihan ya, kelelawarnya terbang. Padahal kalau dipanasan dia nggak bisa melihat apa-apa. Dan memang mata kelelawar itu tidak seperti mata kita yang bisa melihat di saat terang. Kelelawar untuk terbang itu mengenali penghalang dan sebagainya itu tidak menggunakan sensor penglihatan, tapi menggunakan gelombang ultrasonik yang itu akan dikeluarkan dari tubuhnya, mengenai bendanya dan mantul lagi, baru dia bisa mendengarkan ya, seperti itu. Kalau siang saya nggak tahu tadi nasibnya gimana. Oke ya, ini kamera saya arahkan ke bawah. Saya berhasil naik walaupun harus menyingkirkan pohon-pohon duri, sebagian saya patahkan. Jadi saya ke atas ini sudah hampir puncak. Saya akan coba jalan ke atas. Seperti apa di atasnya? Harus lompat nih. Ya. Wow. Pemandangannya cukup bagus. Yang di sana Bukit Wali Kukun. Nah, sekarang tampak ya, sawah-sawah rata-rata sudah berubah menjadi air. Itu berarti sudah berubah fungsinya menjadi kolam-kolam. Karena nampaknya penghasilan dari kolam itu lumayan menjanjikan. Jadi di kolam itu akan menghasilkan ikan yang secara keuntungan lebih memuaskan, apalagi kalau diisi dengan ikan hias. Dan perlu diketahui Tulungagung adalah penghasil ikan hias terbesar di Indonesia. Bahkan 90% ikan hias yang ada di Indonesia ini suplainya dari Tulungagung. Khususnya ikan hias air tawar. Oke ya, di puncak ini saya pun tidak menemukan bekas kaki Bima tadi ya. Nah, di sini kalau saya lihat di depan saya masih ada jurang, kemudian ada puncak lagi. Saya nggak tahu apakah di puncak yang depan itu adanya ya. Hanya saja sekarang saya terburu-buru karena harus ditunggu tamu di rumah. Jadi harus cepat-cepat pulang ya gitu. Mungkin untuk selanjutnya
akan saya tambahkan di video berikutnya ya gitu. Oke, paling itu saja dari saya ya. Oke, ini penampakan Gunung Gupe dari jauh. Jadi ini seperti suatu badan, ini di atasnya bagian kepalanya itu ya. Nah, ini kebetulan saya hanya ngambil gambar yang sudah hasil jepretan foto ya. Ini dari bagian timur. Nah, di sebuah warung lodo kikil ya. Silahkan mampir juga ke warung ini. Nah, jadi penampakannya seperti itu. Jadi cukup menarik dan unik ya. Oke, demikian tadi pembahasan saya tentang Gupit Park. Silakan mengunjungi tempat ini karena tempatnya cukup alami dan pohon-pohonnya mulai lebat gitu ya. Yang dulunya tempat ini gersang ternyata sekarang banyak ditumbuhi pohon-pohonan. Nah, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.